Hai, minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? Hai, o genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kita kembali lagi minasan. Nihongo benkyou shimashou. Belajar bahasa Jepang. Ya, di video ini kita membahas atau melanjutkan pembahasan Minani Hongo bab 27 ya. Hai. Nah, di bab 27 ini ada beberapa pola ya. Pertama itu ada bentuk kemampuan atau kanoke kan ya istilahnya. Kemudian ada ga miemas dan ga kikoemas. Kemudian ada ga dekimas, kemudian nanti ada shika, dan terakhir ada wa dan wa ya, minasan. Hai. Jadi kurang lebih ada 5 pola di bab 27. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Seperti biasa kita akan kosakata dulu ya. Hai, pertama ada kaimas ya. Kaimas ini kanjinya. Ini kaimas yang bukan membeli ya minasan, tapi memelihara ya. Misalnya memelihara hewan ya, pet gitu ya. Kaimas. Kemudian hashirimas nih. Hashirimas ini kanji hashirimas, artinya berlari. Kemudian miemas ini kanji miemas, terlihat. Kikoemas, kikoemas ini kanjinya kikoemas, artinya terdengar nih, kikoemas terdengar. Kemudian dekimas ya, dekimas ini nggak ada kanjinya ya, minasan. Dekimas artinya dibuat atau dibangun. Ini nanti artinya agak lumayan banyak ya, jadi mengalami perluasan makna dia. Dekimas. Kemudian nomor 6 ada hirakimas nih, hirakimas. Ini kanjinya hirakimas, artinya membuka nih, hirakimas. Kemudian nomor 7 ada shimpai. Ini shimpai ini kanjinya shimpai, artinya khawatir ya. Next berikutnya ada petto nih. Petto. Petto itu hewan peliharaan ya, dari bahasa Inggris pet ya, petto. De kyubang ada tori. Ini kanji tori. Hai, artinya burung nih, tori. De berikutnya ada koe. Nih, koe ini kanji koe. Hai, koe artinya suara nih. Hai. Itu dia untuk nomor 1 sampai 10 ya. Lanjut kita ke kotoba atau kosakata berikutnya. Hai, ada kata nami nih. Nami ini kanjinya nami des. Hai, artinya ombak. D12 ada hanabi. Ini hanabi, hanabi des nih. Hanabi artinya kembang api, minasan. Hanabi. D kemudian 13 ada dogu nih. Dogu ini kanjinya dogu des nih. Dogu artinya alat atau peralatan ya. Next berikutnya ada kuriningu nih. Kuriningu artinya laundry minasan ya. Laundry itu kuriningu des. Hai, tsugi 15 ada kata iye ya. Iye ini kanjinya iye, artinya rumah. De nomor 16 ada mansong nih. Mansong artinya apartemen minasan, mansong. De kemudian 17 ada kitchen. Kitchen des artinya dapur, dari bahasa Inggris kitchen, dari kitchen. Kemudian ada kyoshitsu ya, di sini ada titik-titik kyoshitsu, ini kanjinya kyoshitsu. Kyoshitsu di sini bukan yang kelas ya minasan, tapi maksudnya adalah kursus ya, lebih mendekati bisa digunakan kelas itu. Kyoshitsu itu untuk ruang kelas, bisa juga kyoshitsu untuk kursus gitu ya. D kemudian 19 ada patirumu nih, patirumu ya, artinya ruang pesta, dari kata bahasa Inggris party room maksud saya, patirumu. D20 ada kata hakiri nih, hakiri artinya jelas minasan nih, hakiri nih jelas. Hai, warimashita. Berikutnya kita menebak ilustrasi ya dari kosakata tadi, menggambarkan apa kosakatanya minasan. Hai, ichibang ini apa kosakata yang tepat minasan? So desu ne, kaimas ne. Kore wa kaimas desu ne. Hai, kaimas artinya memelihara minasan kan ya. Ini kanjinya tadi, kaimas memelihara. De tsugi kore wa nani o shimasu ka? Ngapain nomor 2? Nani o shimasu ka? Hai, so desu ne, hashirimas nih, hashirimas. Hai, hashirimas artinya berlari kan ya, hashirimas. Hai, sambang ini ilustrasi terlihat minasan atau kelihatan. Hai, nihongo de. Hai, so desu ne, miemas nih. Hai, miemas artinya terlihat atau kelihatan juga bisa ya. Hai, tsugi yombang. Berikutnya nomor 4, ini masih temannya kelihatan, yaitu karena telinga yang dipakai berarti terdengar atau kedengaran.
Hai, nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepangnya? Kedengaran? Hai, so desu ne. Kikoemasu. Kikoemasu. Hai, kikoemasu. Terdengar atau kedengaran. Hai, tsugi 5 bang. Nomor 5 ini ilustrasi khawatir minasang. Hai, khawatir. Nihongo de wa. So desu ne. Shinpai desu ne. Shinpai desu. Hai, shinpai, khawatir. Lanjut, 6 bang. Ada inu di sini, anjing, kemudian ada neko, kucing. Ini adalah jenis hewan-hewan yang termasuk hai, so desu ne, petto desu ne. Hai, petto desu. Jadi hewan peliharaan kan ya, petto desu. Hai, itu dia untuk ilustrasinya. Berikut ke kosakata yang lain. Hai, ini tahulah ya, nomor 7 ini gambar burung kan ya. Hai, ya, nihongo deはい、そうですね。鳥ですね。はい、鳥です。はい、鳥です。はい、次 8 bang no, nomor 8 ya, ini gambar ombak ya minasang ya. Hai, nihongo de そうですね。波ですね。はい、波です。はい、波. Kemudian 9 bang nomor 9 ini ilustrasi dari kembang api minasang, kembang api. Hai, そうですね。花火ですね。花火ですね。花火です。はい、次10 bang nomor 10 10 bang ini peralatan minasang. Hai, peralatan wa nihongo de そうですね。道具です。はい、道具です。Ya, 道具ですね。peralatan atau alat-alat. Hai,次kita ke 11 bang nomor 11 11 bang ini gambar ya, そうですね。日本語で家ですね。はい、家です。はい、artinya rumah ya, minasang, ie. Hai, kemudian nomor 12, Juni bang, ini gambar apartemen minasang ya, jadi lantainya tinggi gitu ya. Hai, apartemen wa nihongo de. Hai, so desu ne, mansion desu ne. Hai, mansion desu. Hai, mansion. Oke, lanjut ke kotoba. Sepertinya ada satu lagi ya minasang. Hai, yang kita tebak nomor 13 Jusambang. Gambar apakah ini? Ya, kore wa desu ne. Dapur kan ya. Ini dapur berarti hai, kitchen desu ne. Hai, kitchen desu artinya dapur desu ne. Hai, lanjut kita ke pola berikutnya minasang. Kotoba sudah, kita ke pola berikutnya. Oke, pertama kita akan membahas perubahan bentuk kemampuan atau boleh juga ada yang menyebutnya bentuk potensial begitu. Bahasa Jepangnya kanoke desu ne. Hai, kanoke. Ya, di bab 27 itu fokus banyaknya di kanoke ya minasang. Nah, perubahan kata kerja kanoke itu seperti apa? Kita lihat di sini untuk kata kerja grup 1 itu bunyi i sebelum masnya dirubah menjadi bunyi e. Ya, boleh seperti itu atau dalam abjad kana dari baris i kata kerja grup 1 kan semuanya i ya bunyinya sebelum mas. Nah, i-nya itu diganti ke e minasang. Seperti ini kan ya, barisnya kan i, kemudian untuk kanoke harus dirubah ke bunyinya jadi e minasang. Gitu ya. Contohnya utaimasu ne, utaimasu kan ini iya bernyanyi artinya. Kemudian kanoke-nya utaimasu. Jadi i-nya berubah jadi e, utaimasu. Maknanya pun berubah karena kanoke berarti mengandung makna bisa atau dapat gitu ya. Utaimasu bernyanyi, utaimasu bisa bernyanyi. Sudah berubah maknanya. Lanjut, misalnya ada kata hikimasu ya, bermain alat musik kan ya, hikimasu. Ki-nya ini kan bunyi i sebelum mas kita rubah ke bunyi e, hikemas. Ya, maknanya sudah berubah ya. Hikimas bermain, hikemas bisa bermain. Ya kan, sudah berubah maknanya menjadi kanoke. Lanjut, berikutnya ada kata oyogimas. Ya, sebelum mas itu bunyi i-nya yaitu gi di sini, oyogimas. Gi-nya jadi g kan ya, oyogemas. Oyogemas. Oyogimas berenang, oyogemas bisa berenang. Maknanya juga sudah berubah. Itu ya minasang untuk kata kerja grup 1. Jadi bunyi i sebelum masnya dirubah menjadi e, atau gampang juga lah dari abjad i ke abjad e sebelum masnya itu. Hai, seperti itu dia minasang untuk kata kerja grup 1 kanoke. Next sugiwa ke kata kerja grup 2. Kata kerja grup 2 ini
sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jadi kata kerja grup 2 kan sebelum mas semuanya berbunyi E ya, kecuali beberapa kata yang bunyinya I ada. Nah, kata kerja grup 2 itu kita tinggal menambahkan rare saja sebelum bunyi mas, minasang. Misalnya ada kata shirabemas gitu ya. Nah, sudah kita tambahkan rare saja sebelum masnya. Jadi shirabe rare mas gitu ya. Shirabemas kan memeriksa ya. Kemudian kita tambahkan rare, shirabe rare mas bisa memeriksa. Gitu ya, jadi agak panjang, lebih mudah tapi agak panjang. Enggak lebih mudah, sama aja ya. Oke, berikutnya ada kata oboemas ya. Oboemas ini kan menghafal, ini grup 2 juga. Kemudian tambahkan rare sebelum mas. Oboe rare mas, ini nggak ada yang dibuang ya di sini ya. Oboe rare mas, bisa menghafal. Oboemas menghafal, oboe rare mas bisa menghafal. Udah jadi kanoke ini ya. Kemudian orimas ini ya kata kerja grup 2 tapi bunyinya I yang pengecualian itu minasang. Orimas artinya turun ya, turun dari kendaraan atau turun dari gedung bisa juga gitu ya, dari lift maksudnya, via lift, bukan lompat minasang. Lift atau turun dari pohon juga bisa orimas. Jadi ori raremas bisa turun artinya ya. Ori raremas bisa turun. Ya, jadi untuk grup 2 tinggal tambahkan raremas saja. Atau rare saja. Gitu ya. Next, berikutnya untuk kata kerja grup ketiga. Nah, grup ketiga ini kan bunyinya khusus ya. Kan grup ketiga cuman ada shimas ya, kemudian ada kimas. Nah, shimasnya ini kalau kita mau rubah ke kanoke atau kata kerja potensial atau kemampuan, maka bunyinya sangat berubah minasang. Dari shimas melakukan artinya jadi dekimas, bisa melakukan. Jadi bunyinya sangat jauh dari shimas ke dekimas. Begitu. Lanjut kemudian yang datang kimas ya, itu jadi koraremas, bisa datang koraremas ya. Ini berdua bentuknya khusus ya, koraremas. Nah, grup 3 ini kan memang banyak paduan dengan kata lain gitu ya. Modifier, dia jadi modifikator kan, dia jadi perubah-perubah. Contohnya benkyo shimas ya, ini bagaimana kanoke-nya ya, shimasnya ini yang kita rubah ya, jadi dekimas kan ya. Benkyo shimas belajar, benkyo dekimas bisa belajar. Yang contoh kimas, motte kimas ini kan dari kimas yang grup 3. Motte kimas datang membawa, motte koraremas bisa datang membawa. Nah, itu contoh kepenggabungan kata kerja grup 3 yang paling banyak, yang sering digunakan kan yang gabung-gabungan kan ya. Oke, itu dia perubahan untuk kanoke. Lalu bagaimana pembuatan kalimat atau cara membuat kalimatnya ya, tidak terlalu sulit sebenarnya minasang ya. Kata benda. Nah, untuk kanoke, kalau ada kata benda yang menjadi objek atau sasaran perlakuan minasang, itu kan biasanya pakai O ya, kalimat normal ya. Kalimat aktifnya kan pakai O. Nah, kalau kalimat kemampuan atau potensial atau kanoke, dia jadi ga. Baru ikuti dengan kata kerja potensialnya. Gitu ya, kecuali partikel bawahnya ni ya, itu tetap ni, nggak berubah gitu ya. Ini kalau misalnya yang O biasanya aktif itu jadi ga minasang. Lanjut contohnya ya, misalnya artinya mampu, bisa atau dapat ya, jadi kemampuan. Ichibang contohnya, watashi wa hashi ga sukaimasu. Nah, sukaimasu ini kan dari sukaimasu memakai, sukaimasu bisa memakai. Udah kanoke, maka di sini partikelnya ga, jangan O. Kalau yang bentuk aktif biasa kan dia pakai O ya. Karena ini sudah kanoke, sukaimasu, jadi di sini partikelnya jadi ga. Watashi wa hashi ga sukaimasu. Saya bisa memakai atau menggunakan sumpit. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Watashi wa sashimi ga taberaremasu. Ini grup kedua ya, minasang taberaremasu. Dari tabemas kan ya bentuk aktifnya. Watashi wa sashimi ga taberaremasu. Ini juga ya partikelnya jadi ga. Saya bisa makan sushi, gitu ya. Next nomor 3. Watashi wa jitensha. Ini kanji jitensha ya, minasang. Watashi wa jitensha ga shuri dekimasu. Watashi wa jitensha ga shuri dekimasu. Nah, ini shuri dekimasu ini adalah kata kerja grup ketiga. Asalnya kan shuri shimasu, memperbaiki. Jadi shimasnya itu grup ketiga, sehingga untuk kanoke diganti dengan dekimasu. Watashi wa jitensha ga shuri dekimasu. Saya bisa memperbaiki sepeda ya. Shuri itu kan memperbaiki minasang. Partikelnya sama ya, pakai ga. Lanjut yombang. Kombini de nimotsu ga okuremasu.
kombini de nimotsu, ini kanji nimotsu. Nimotsu ga okuremas. Okuremas ini yang dari bentuk aktifnya okurimas, mengirim. Kanokenya jadi okuremas. Jadi apa maksudnya? Bisa mengirim barang dari kombini gitu ya. Kombini de nimotsu ga okuremas. Hai, itu dia untuk kanoke. Kalau kita lihat di sini, kanoke itu tidak hanya kemampuan seseorang melakukan sesuatu ya, minasang, tapi untuk aktivitas tanpa ada pelakunya, seperti yang nomor 4 ini kan menyatakan sebuah apa ya? Bukan kemampuan seseorang, tapi fungsi dari sebuah kombini gitu kan ya, bisa ngirim di situ. Itu jadi boleh-boleh saja ya. Oke, lanjut pola kalimat berikutnya ya minasang ya. Kita ke pola kalimat kedua. Nah, ini penggunaan miemas dan kikoemas. Miemas itu kelihatan atau terlihat, kikoemas terdengar atau kedengaran. Ya, partikelnya juga ga ya minasang. Jadi kalau ada kata bendanya apa, yang terlihat dan yang terdengar itu pakai ga. Kita lihat contohnya ya. Hai, ichibang ne. Nikai kara, ini kanji kai minasang yang artinya lantai, kai. Nikai kara hanabi ga miemas. Nikai kara hanabi ga miemas. Dari lantai 2 terlihat kembang api gitu ya. Jadi di sini miemas ini ya, hanabi ga miemas, kelihatan atau terlihat kembang api. Gitu ya, dari mana? Dari lantai 2. Hai, seperti itu. Nomor 2 nih Bang. Tonari no heya kara koe ga kikoemasu. Tonari no heya kara koe ga kikoemasu. Terdengar suara begitu ya. Dari mana? Dari lantai dari kamar sebelah ya. Tonari no heya itu kamar sebelah kan ya. Kara dari, jadi dari kamar sebelah terdengar suara. Ne koe ga kikoemasu. Hai, tsugi 3番. Ie kara nami no oto ga kikoemasu. Ie kara nami no oto ga kikoemasu. Jadi terdengar suara nami. Nami tadi masih ingat nami? Ombak ya. Terdengar suara ombak dari rumah gitu ya. Berarti rumahnya dekat laut minasang ne. Ie kara nami no oto ga kikoemasu. Terdengar suara ombak dari rumah. Oke, lanjut. Yombang ne. Shinkansen, ini kanji Shinkansen. Shinkansen kara Fujisan. Ini Fujisan minasang, kanjinya Fujisan. Saya ulangi, Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Ya, jadi Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Terlihat Gunung Fuji dari Shinkansen. Jadi pas itu di Shizuoka ya, sebelum Shizuoka atau setelah saya lupa, sebelum ya. Jadi kalau naik Shinkansen dari Tokyo ke arah Osaka atau Nagoya ke Shizuoka, itu kalau naiknya sebelah kiri, nah kita kelihatan Fujisan kalau lagi cuaca cerah gitu ya. Tapi sebaliknya kalau dari Osaka ke Tokyo, naiknya yang sebelah kanan biar kelihatan. Soalnya dia berbalik arah kan ya. Hai, itu maksudnya ya. Jadi Shinkansen kara Fujisan ga miemasu. Tapi ya kalau cuacanya cerah sih ya. Kalau cuacanya nggak cerah nggak kelihatan. Miemasen. Hai, ini dia penggunaan miemas dan kikoemasu. Ini simple tapi sering digunakan ya, minasang ya, sehari-hari ya, seperti biasa lah ya digunakan. Lanjut kita ke pola berikutnya, yaitu pola ketiga. Pola ketiga ini ada kata benda juga masih, kemudian partikelnya juga, kemudian dekimas. Nah, dekimas ini maknanya banyak. Ini bukan yang dekimas bisa tadi, beda ya minasang, bukan yang dekimas bentuk kemampuan yang dari shimas kata kerja ketiga tadi, bukan. Ini dekimas kosakata tersendiri. Ini maknanya sangat luas ya, jadi mengalami perluasan makna sesuai konteksnya. Bisa diartikan selesai, bisa diartikan rampung, bisa diartikan jadi, bisa diartikan dibuat gitu ya. Jadi konsep dekimas ini dari yang tidak ada menjadi ada. Biasanya konsepnya begitu minasang. Oke, kita lihat contohnya ya. Ichibang nih, atarashi ie, ini kanji atarashi ya. Atarashi ie ga dekimashita. Ya, rumah yang baru telah rampung atau telah selesai dibangun maksudnya gitu ya. Atarashi ie ga dekimashita. Nah, ini kan berhubungan dengan bangunan ya. Bisa gunakan dekimashita untuk menyatakan selesainya. Kemudian nomor 2, banggohan ga dekimashita. Banggohan ga dekimashita. Banggohan kan makan malam ya. Banggohan ga dekimashita. Makan malamnya sudah jadi atau sudah rampung. Berarti siap untuk makan minasang. Itu ya. Kemudian nomor 3, eki no mae ni, ini kanji eki ya. Eki no mae ni, ini kanji mae.
Eki no mae ni konbini ga dekimasu. Ya, di depan stasiun akan ada atau akan dibangun kombini. Nah, ini belum terjadi, baru akan minasang. Jadi dia nggak pakai bentuk lampau tapi dekimasu saja. Ya boleh gitu ya. Udah mungkin sudah ada ininya ya, udah ditutup-tutupi, tinggal udah mulai buat pondasi gitu ya. Hai. Neonbang kuriningu ga ashita dekimasu. Kuriningu ga ashita dekimasu. Laundry ya, kuriningu kan laundry tadi. Laundrynya selesai besok ashita, besok kuriningu ga ashita dekimasu. Akan selesai besok. Ini juga belum selesai ya, belum terjadi, makanya dia pakai dekimasu, bukan dekimashita. Jadi memang dekimasu yang artinya rampung bisa jadi selesai ini minasang panjang banyak artinya ya. Biasanya ya untuk bangunan gitu ya, seperti jembatan, rumah, jalan, itu bisa pakai dekimasu untuk menyatakan rampungnya. Untuk makanan juga ya, kita buat dari yang nggak ada menjadi ada, itu juga pakai dekimasu bisa, seperti contoh nomor 2. Kemudian nomor 3 juga bangunan ya, sama dengan nomor 1. Nomor 4 ini apa ya, sesuatu apa ya, aktivitas ya, aktivitas yang laundry, dekimasu ya, itu bisa juga dekimasu ya. Jadi memang konsepnya agak lumayan ini ya, banyak. Jadi caranya ya kita membiasakan seperti di Minnan Nihongo kan banyak contoh dekimasnya. Nah, itu dari situ kita membiasakan. Kemudian nanti pas di Jepangnya ya kita baru memahami secara langsung, oh ternyata dekimasu itu banyak digunakan di sini nih. Ini akan lebih paham kalau sudah nyampe Jepangnya nanti. Itu ya, memang agak panjang, banyak arti dekimasu. Oke, minasang lanjut ke pola keempat ya. Hai, kita pola keempat ada kata shika minasang. Shika kemudian diikuti kalimat negatif. Ini wajib negatif setelah shika minasang. Nah, shika sendiri artinya hanya atau cuman atau cuma gitu ya. Shika setelah shika harus negatif gitu ya. Nah, kita lihat saja contohnya. Ichibang nih, watashi wa hiragana shika wakarimasen. Di sini nggak ada partikel ya. Jadi kalau ada kata bendanya bisa langsung ketemu shika. Watashi wa hiragana shika wakarimasen. Jadi setelah shika ini kalimatnya bentuknya harus negatif. Ini kan wakarimasen ya, bentuk negatif. Watashi wa hiragana shika wakarimasen. Saya hanya mengerti hiragana. Berarti mengandung makna selain hiragana dia nggak paham minasang. Jadi semacam ada jadi shika ini ada semacam makna keterbatasan, kemudian ada makna zanen. Zanen itu ada makna kasihan gitu. Itu bedanya dengan kalau ada yang nanya nanti dake. Dake itu kan artinya hanya. Sama dengan shika kan hanya, cuman bedanya shika itu ada makna minimalisnya, ada makna keterbatasan, kemudian ada makna kasihan, zanen. Zanen kan bahasa Inggris kasihan ya. Kasihan deh, maksud cuman segitu itu shika bedanya itu. Secara makna, kalau secara bentuk dengan dake itu jelas ya, karena shika ini diikuti negatif. Kalau ujian gampang, kalau ada soal yang mengarah ke hanya tapi diikuti bentuk negatif itu ya udah pasti pilih yang shika, jangan pilih dake gitu ya. Secara bentuk lebih mudah dipilih kan gitu. Secara makna yaitu tadi, kalau shika mengandung makna keterbatasan, kemudian zanen atau sayang, sayang sih tadi ya, kasihan maksudnya, mengandung makna kasihan, zanen, atau satu lagi minimalis ya, mengandung makna minimalis. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Watashi wa nihongo ga sukoshi shika hanasemasen. Ini kanji hanasu, minasang hanashimasu berbicara. Ini kenapa bunyinya se, hanasu, hanasemas. Ini sudah jadi kanoke, tapi dinegatifkan hanasemasen. De watashi wa nihongo ga sukoshi shika hanasemasen. Jadi saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang sedikit gitu ya. Jadi kan ada makna zanen ya, kasihan ya, cuma dikit bisanya, minimalis kan. Watashi wa nihongo ga sukoshi shika hanasemasen. Saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang sedikit ya, sukoshi itu sedikit. Hanasemasen ini tidak bisa berbicara gitu ya. Baik, lanjut nomor 3. Watashi wa kino nihongo o 1 jikan shika benkyou shimasen deshita. Gitu ya. Moichido, saya ulangi sekali lagi. Watashi wa kino nihongo o 1 jikan shika benkyou shimasen deshita. Kino kemarin ya. Jadi saya kemarin gitu ya, benkyou belajar
bahasa Jepangnya cuman 1 jam atau hanya 1 jam. Jadi minimalis ya, sedikit ya. Dia merasa bahwa 1 jam itu sedikit lah untuk hitungan belajar. Jadi dia menggunakan kata shika. Begitu ya. Watashi wa kino nihongo o 1 jikan shika benkyou shimasen deshita. Ini kenapa deshita? Karena di sini ada kino negatif, lampau gitu ya. Jadi negatif lampau ada seng deshita-nya. Seperti itu penggunaan shika ya, minasan. Jadi jangan bingung lagi dengan dake. Secara bentuk bedanya kalau dengan dake ya jelas ya. Shika diikuti negatif, sedangkan dake tidak. Secara makna itu tadi, shika itu mengandung semacam nuansa perasaan minimalis, terbatas, dan ada makna kasihan, zanen, nakoto ya, hal yang kasihan. Seperti itu. Oke, tsugi kita ke pola kelima atau terakhir ya ini sepertinya ya. Nah, pola kelima ini penggunaan partikel wa minasang. Jadi ada 2 kalimat digabungkan, tapi harus pakai wa dia kata bendanya. Digunakan untuk membandingkan. Di sini membandingkan 2 hal. Jadi hal pertama apa, kemudian hal kedua apa sebagai perbandingannya. Begitu ya. Kalimat benda. Kalimat benda ini ya kalimat lah. Kalimat pertamanya apa, kemudian yang dibandingkan apa. Nah, supaya gampang langsung aja kita lihat contoh ya. Ichibang desu ne. Sakka wa shimasu ga yakyuu wa shimasen. Nah, ini sakka ya, kebetulan kata benda ya. Ya memang sih biasanya benda. Sakka itu kan sepak bola ya. Kemudian perbandingannya atau yang dibandingkan itu yakyuu. Yakyuu itu kan baseball. Nah, idealnya kalau ada kata benda misalnya sakka, ada shimas, ini kan partikelnya kan o kan minasang ya. Kalimat aktif biasa kan ya. Harusnya kan sakka o shimasu ga yakyuu o shimasen, ini juga kan harusnya o. Nah, karena ini membandingkan, jadi apapun partikelnya harus dirubah jadi wa. Karena ini polanya atau fungsinya membandingkan. Sakka wa shimasu ga, ya, sepak bola saya main, tapi ga-nya tetapi, yakyuu wa shimasen, yakyuu atau baseball saya tidak main. Jadi partikelnya harus ha, kalau kita harus wa maksud saya kalau membandingkan. Walaupun awalnya dia partikelnya wa, o, ga, kalau kalimat aktifnya, tapi kalau udah ketemu perbandingan, ingin membandingkan maksud saya, ya udah ganti wa minasang. Oke, ini bang nomor 2 contohnya ini. Hiragana ga kakemasu ga kanji wa kakemasen. Nah, kakemas ini kan bentuk kanoke dari kakimas yang menulis artinya. Ini kan udah kanoke, udah kemampuan minasang. Jadi ke dia kan bisa menulis hiragana. Nah, kanoke itu kan partikelnya sebelum benda harusnya kan ga. Nah, tapi karena ini perbandingan, ini harus dirubah jadi wa. Hiragana wa kakemasu ga, ya, saya bisa menulis hiragana, tetapi ga-nya ini tetapi, kanji wa kakemasen, saya tidak bisa menulis kanji. Ya, jadi partikelnya wa karena membandingkan. Seperti itu ya. Lanjut sambang. Yama wa miemasu ga umi wa miemasen. Ini juga sama. Miemas kan harusnya partikelnya kan ga ya tadi minasang, tapi karena ini membandingkan jadi pakai wa. Yama wa miemasu ga umi wa miemasen. Gunung terlihat tetapi laut tidak terlihat. Ya, membandingkan antara gunung dan laut gitu ya. Lanjut nomor 4. Sushi wa suki, ini kanji suki ya. Sushi wa suki desu ga ramen wa suki ja arimasen. Nah, ini membandingkan kesukaan dan tidak suka antara sushi dan ramen. Nah, suki itu kan partikelnya harusnya ga minasang. Tapi karena ini membandingkan dengan kalimat kedua ini, jadi semuanya harus jadi wa. Sushi wa suki desu ga, sushi saya suka. Ramen wa suki ja arimasen, tetapi ramen saya tidak suka. Gitu ya. Nah, di ujian sering muncul ini Mas. Jadi kalau ada, jangan ketipu ya, walaupun aslinya suki itu pakai ga, tapi kalau ada kalimat pembanding setelahnya, itu kita harus sadar ya bahwa itu yang ditanya yang wa bukan ga minasang. Hati-hati, di ujian sering muncul. Ya, itu ya, kiyotsukete kudasai. Hai, owarimasu. Ya, untuk pola kalimatnya selesai. Kita tinggal contoh kaiwanya ya. Hai, yomimasu ne, saya baca. Nihon no tabemono taberaremasu ka? Saya ulangi. Nihon no tabemono taberaremasu ka? Apakah kamu bisa makan makanan Jepang? Ini bentuk kanoke, minasang, contoh kaiwa kanoke, kemampuan. So desu ne, gitu ya. Gimana ya? Sushi wa taberaremasu ga, sashimi wa taberaremasen. Nah, ini sekalian dengan pola kalimat perbandingan tadi.
Sushi wa taberaremasu ga, ya, saya bisa makan sushi gitu ya. Tetapi sashimi wa taberaremasen, tidak bisa makan sushi. Sashimi maksudnya ya. So desu ka, oh begitu ya. Watashi wa nihon no tabemono taberarenain desu, ya. Kalau saya tidak bisa makan masakan Jepang atau makanan Jepang nih. Nihon no ryori tabemono taberarenain desu. Tidak bisa makan makanan Jepang gitu ya. Oke, itu contoh kaiwa antara kanoke dan perbandingan minasan sekalian dua. Next, contoh berikutnya ya. Ini contoh dari dekimas ya, yang artinya rampung atau selesai atau jadi. Ichiban, kutsu no shuri onegai shimasu. Jadi kutsu no shuri itu perbaikan sepatu, onegai shimasu. Jadi saya minta tolong perbaiki sepatu gitu. Kemudian hai kata si B-nya. E-nya bertanya, dono kurai kakarimasu ka? Ini dono kurai kakarimasu ka? Berapa lama kira-kira menyelesaikannya? Begitu maksudnya, menyelesaikan perbaikan sepatu. Kemudian B-nya menjawab, 2 jikan gurai de dekimasu. Nih, 2 jikan gurai de dekimasu, ini kanji kang. 2 jikan gurai de dekimasu. Akan selesai kira-kira dalam 2 jam. Gitu ya. Belum selesai, baru akan selesai dalam 2 jam. Hai, itu dia contoh kaiwa. Berikutnya masih satu lagi ya. Hai, ini yang shika ya kalau nggak salah. Iya, ini yang ya shika minasan. Kesa, nani o tabemashita ka? Kesa, nani o tabemashita ka? Tadi pagi kamu makan apa? Nani mo tabemasen deshita. Nani mo tabemasen deshita. Ya, tidak makan apa-apa. Kalau ada nani mo, minasan pasangannya harus negatif ya. Kan artinya apapun atau apa-apa ya, jadi bukan apa-apa. Nani mo tabemasen deshita. Gyunyu shika nomimasen deshita. Gyunyu ini kanji gyunyu. Gyunyu shika nomimasen deshita. Ini kanji nomimas. Gyunyu shika nomimasen deshita. Saya hanya makan susu. Minum susu maksud saya. Saya hanya minum susu gitu ya. So desu ka. Oh gitu ya. Ima sekarang, ini kanji ima. Onaka daijoubu desu ka? Onaka daijoubu desu ka? Apa perutmu tidak apa-apa begitu ya? Onaka ga mou sukimashita. Onaka ga mou sukimashita. Saya sudah lapar atau perut saya sudah lapar. Ima kara tabe ni ikimasu. Ima kara tabe ni ikimasu. Dari sekarang saya akan pergi makan. Jadi gyunyu shika nomimasen deshita, ada semacam makna minimalis ya. Kok sarapan minum cuma susu ya? Maksudnya saya sarapan cuma susu gitu, nggak ada yang lain gitu ya minum susu. Jadi minimalis kan ya, mengandung makna seperti itu. Kalau dake nggak ada nuansa begitu minasan ya, hanya jumlah, lebih fokus ke jumlah atau kuantitasnya. Itu dake. Shika ada perasaan, karena nuansa perasaan di sana ya, perasaan minimalis, perasaan keterbatasan, dan bisa juga makna zanen ya, kasihan. Itu minasang, hai warimasu. Hai, selesai minasang untuk bab 27 ya. Jadi ada 5 kurang lebih pola kalimat ya yang dipelajari di bab 27. Oke, minasang, mudah-mudahan bisa membantu belajar minasang, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada mau buat kalimat silakan di kolom komentar, nanti akan saya beri komentar atau tanggapi begitu ya. Hai, minasang, otsukare sama desu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah selalu menonton Nippon Time. Mudah-mudahan bisa membantu belajar minasang semuanya. Hai, otsukare sama desu. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Hai, sayonara.